Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Fauzan Almar dengan NIM 3620135, eh, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang mata kuliah ilmu lingkungan dengan judul jenis-jenis dan prinsip dasar ilmu lingkungan serta hubungannya dengan ekologi. Oke, untuk merefresh materi minggu kemarin, kita sudah mengetahui apa itu lingkungan, di mana lingkungan itu adalah kondisi fisik yang mencakup dan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi, mineral, flora, ataupun fauna ya. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang jenis lingkungan. Nah, jenis lingkungan ini dilihat berdasarkan dua proses ataupun dua aspek, yaitu proses terbentuknya dan juga berdasarkan unsur pembentuknya. Nah, apa itu proses terbentuknya? Proses itu terbentuknya itu ada dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Untuk yang berdasarkan unsur pembentuknya, itu ada dua juga, lingkungan biotik atau sosial dan lingkungan abiotik. Oke, berdasarkan proses terbentuknya. A. Lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk melalui suatu proses alam secara dinamis. Artinya, tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukan tersebut. Jadi intinya eh, pure atau murni itu adalah ciptaan dari yang maha kuasa. Oke. Nah, untuk B, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk secara sengaja, artinya ada campuran tangan manusia. Dalam proses pembentukan lingkungan ini, manusia memanfaatkan bantuan teknologi baik berupa teknologi sederhana ataupun teknologi modern. Jadi eh, suatu lingkungan ataupun apa namanya itu, suatu lingkungan ataupun tempat yang secara prosesnya itu terbentuk dari pembangunan, baik itu dari manusia yang membentuknya seperti itu. Oke, terus yang ke untuk dilihat dari aspek berdasarkan unsur pembentuknya. Nah, untuk aspek pembentuknya itu ada dua kan, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang pertama lingkungan biotik atau sosial. Lingkungan biotik juga disebut sebagai lingkungan organik, yaitu komponen berupa makhluk hidup yang mendiami bumi. Terus untuk lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi intinya mau itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu saling membutuhkan. Kita perlu makan, dan juga eh, kita perlu juga tumbuhan untuk aspek aktivitas lainnya, itu aktivitas kita semua, gitu kan, saling membutuhkan. Dan juga antara hewan dan tumbuhan juga sama. Oke, untuk yang kedua yaitu B, lingkungan abiotik. Oh, mohon maaf, ini agak sedikit salah eh, penulisan B-nya. Nggak apa-apa. Oke, lingkungan abiotik atau juga disebut lingkungan organik adalah kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup dan bersifat anorganik atau benda mati seperti air, udara, tanah, mineral, dan batu. Oke, next. Untuk prinsip ilmu lingkungan, menurut Setiadi, 2015 menjelaskan ada 14 atas dasar prinsip ilmu. Itu yang pertama, konservasi energi, di mana energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Oke. Itu yang kedua, pengubahan energi. Tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Jadi intinya lebih ke aspek yang harus diperhatikan, dicermati. Jangan jangan sampai melebihi toleransi terhadap pencemaran di lingkungan situ akibat pengubahan energi. Nah, untuk yang ketiga yaitu sumber daya, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah strategi sumber daya alam. Tuh.
Prinsip ilmu lingkungan. Prinsip ilmu lingkungan yang keempat itu penjenuhan. Untuk semua kategori ilmu alam, kalau pengadaan sumber daya itu sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikan sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Oke, yang kelima itu dua jenis sumber daya alam. Dua jenis sumber daya. Sumber daya alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya alam yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Oke, yang keenam, persaingan individu dan spesies. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Kemantapan keanekaragaman yang ketujuh. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Oke, terus yang kedelapan itu bahwa sebuah habitat, yang kedelapan itu habitat ya. Bahwa sebuah habitat lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu bergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson lingkungan tersebut. Untuk yang ke-9 yaitu keanekaragaman komunitas. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibanding produktivitasnya. Dan yang ke-10 itu biomasa dan produktivitas. Perbandingan rasio antara biomasa dengan produktivitas atau B per P naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asimtot. Untuk yang 11 itu kemantapan sistem. Sistem yang sudah mantap dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Yang ke-12 itu adaptasi. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Terus yang ke-13 untuk prinsip yang lingkungan yaitu keanekaragaman biologi. Lingkungan yang secara fisik stabil kemungkinan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap dewasa yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Dan yang terakhir yang 14 itu keteraturan populasi. Derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Terus untuk hubungan ilmu lingkungan dengan ekologi apa? Jadi sebuah diagram ataupun lingkaran-lingkaran tersebut sebenarnya sudah saya jelaskan di presentasi yang pertama. Namun ekologi itu adalah ilmu lingkungan yang dimana terdapat dari biologi, kimia, teknik, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan di lingkaran tersebut. Jadi intinya hubungannya ilmu lingkungan bagian dari ekologi yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas yang menyangkut pada hubungan manusia dengan lingkungan. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulan di presentasi kali ini yaitu dalam ilmu lingkungan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Nah, ini untuk daftar pustaka bisa dilihat dari beberapa referensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sedikit saja, ini adalah contoh soal dan jawaban yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.